Sebuah sistem kelistrikan yang kita rancang untuk mobil camper van. Ini untuk mobil VW Caravelle punyanya Bapak Budi dan Mbak Ica yang ada di Bandung. Jadi beberapa minggu yang lalu kita ketemuan untuk menentukan spek kelistrikan mobil VW Caravelle ini ya. Jadi mobil ini sudah didesain atau dimodif untuk kebutuhan keliling atau camper van. Jadi di dalam mobil ini sudah terdapat perlengkapan rumah tangga, ada AC portable, ada TV, ada kulkas, ada kompor listrik dan kebutuhan kelistrikan lainnya. Nah, ini kita desain untuk box serta baterai ini menyesuaikan konstruksi yang ada di mobil ya. Jadi mobil ini sudah didesain komplit, sudah ada kitchen setnya. Nah, kitchen setnya ini untuk ruang kelistrikan cukup mini atau cukup sempit lah. Tapi kita harus mengusahakan biar tidak banyak merombak untuk kitchen set. Jadi kita rancang sistem atau ukuran inverter dan baterai ini menyesuaikan dengan kitchen set yang sudah terpasang. Jadi untuk inverter sendiri, karena memang kebutuhannya lumayan besar, kita menggunakan daya 2000 watt dengan suplai baterai 48 volt. Untuk baterai sendiri ini daya tampungnya 4,8 kWh. Ini baterai 48 volt 100 ampere. Untuk casing sendiri sudah kita modif menyesuaikan ukuran ruangannya ya, ruangan kelistrikan. Nah, sedangkan untuk inverter ini termasuk spek yang komplit karena ini sudah support dari kelistrikan PLN, dari genset, dari alternator, dari panel surya. Jadi nanti misal sedang di rumah, nah sistem inverter ini bisa kita gunakan juga untuk PLTS mencukupi kebutuhan yang ada di rumah. Serta saat jalan-jalan pas stay di pom entah di mana yang ada jaringan PLN, langsung bisa colokan ini jalur yang ada di samping ke sumber listrik. Nanti untuk kebutuhan kelistrikan yang ada di mobil semua bakal tercover oleh PLN, dan sistem charging untuk baterai sendiri bisa kita atur pada ini selektor ini. Jadi untuk selektor charging ini ada 3 tahapan, low, medium, high. Nah, fungsinya untuk menyesuaikan listrik yang ada di lokasi. Jadi kalau di lokasi itu listriknya cuma kecil, daya 900 watt atau 1300 watt, nah diarahkan ke tab 1 saja. Tapi kalau daya PLN nya besar, bisa diarahkan ke tab 2 maupun tab 3 biar saat charging meteran atau PLN di lokasi ini tidak trip atau anjlok. Untuk panel surya sendiri ini Pak Budi atau Mbak Ica juga minta spek ya. Panel seperti yang di belakang, ini di depan juga sudah kita pasang 2 unit berkapasitas 100 WP satu panelnya ini. Ini kita untuk pertama kali install, nanti kita terapkan 2 panel surya berkapasitas 100 WP-an. Jadi total dari panel ini 200 WP. Nah, ini kita akan jelaskan fitur-fitur yang ada pada inverter ini ya, yang nanti akan diterapkan di dalam mobil. Untuk baterai sendiri saya buat sesuai dengan ukuran kitchen set yang semula seperti itu. Baterainya kita modif, kita rombak menjadi seperti ini.
untuk smart inverter, sirkulasi udara serta penataan komponen. Ini juga menyesuaikan ruangannya. Jadi kita meletakkan sistem pendinginan, kipas juga nggak asal. Jadi nanti ini tampak samping, yang ini tampak depan. Nanti saat buka kipenset depannya seperti ini. Di samping bisa mengoperasikan untuk MCB serta terminal-terminal dari baterai maupun dari panel maupun dari PLN. Ini ya untuk tampilan depan. Terdapat parameter di inverter macam-macam, ini menunya. Semua sudah bisa kita monitoring di sini. Nah, yang bawahnya ini adalah wattmeter DC dari produksi panel surya maupun alternator yang ada di mobil. Ini switch on off indikatornya, ini indikator output. Sekarang ada sumber PLN, kita mencoba masukkan PLN. Jadi sistem charging juga tahapannya ada di sini. Low, medium, high. Untuk MCB sistem pengamanan juga sudah kita terapkan. Jadi dari PLN, inverter, charging, baterai semua sudah ada. Yang bawah ini adalah terminal blok, output, PLN dan panel surya. Untuk panel surya ini seperti ini, fleksibel. Mau ditaruh di atap nanti bisa menyesuaikan konstruksi yang ada di atap ya, karena ini sifatnya runtuh. Untuk jalur baterai ini juga ada, ini dinding pos positif negatif. Ini jalur dari in DC atau alternator ya. Untuk alternator nanti bisa didapat, untuk alternator nanti bisa dapat di baterai mobil ya, sistem 12 voltnya. Untuk proteksi semua sudah kita atur atau pikirkan. Ini untuk dalaman mesin. Untuk gelombang output tetap aman, dia sinus mulus, pure single. Kita akan coba uji load beban terlebih dahulu. Kita matikan aja untuk sumber dari PLN, kita lepas. Oke, PLN sudah off. Jadi nanti untuk pembacaan buat pemakaian bisa dimonitoring di sini ya Mbak. Ini ada output wattnya pemakaian berapa watt, serta di sini nanti bisa kita monitoring daya produksi dari alternator maupun panel surya. Dan di sini adalah indikator output. Nah, ini yang kerja adalah inverter. Ayo kita lihat beban. Nah, 800 watt, tambah lagi 1500 watt, kita tahan beban 1500 watt. Untuk gelombang sinus kita tambah lagi beban ya, continue 1500 watt, tambah lagi 2100 watt, tambah lagi 2200
2400 watt. Tambah ada enggak tambahnya? Off. Error ya, atau over watt. Ini low AC. Kita tunggu 5 detik baru dia akan aktif kembali. Coba lagi, load lagi. Spek 2000 watt, tambah terus. Kita tahan. Ini 2100 watt, sudah sesuai spek yang diminta. Terjeda menyentuh proteksi overwatt. Tambah lagi. Off. AC error atau overwatt. Dia akan aktif lagi sesuai setting yang ada di timer. Aktif. Jangan kembali stabil 220 volt. Ini kita akan simulasikan juga. Jadi jalur dari semua sudah ada di sini ya. Output ke beban mobil. Ini input PLN. Nah, kita akan coba masukkan input PLN. Ya, dia langsung berpindah ke PLN ya. Di beban bolam dia juga nggak ada kedip, karena ini sudah mengadopsi untuk sistem sinkronus. Untuk gelombang fase total sama. Kita lihatkan untuk charging. Kita tekan ampere, kita arahkan ke DC. Ini charging, ini tab 1 9 ampere ya, di tab 1. Kita coba ke tab 2. Oh, 16 ampere atau 800 watt. Tab 3 24 ampere atau 1200 watt. Kita arahkan ke tab 1 saja. Dan sekarang kita mau coba untuk sistem charging dari alternator. Dimatikan aja untuk jalur PLN. Oke. Nah, kalau PLN kita lepas karena dia nggak melalui sistem sinkron, pasti agak kedip. Yuk kita lihat untuk alternator. Jadi untuk alternator ini sistem sudah kita proteksi saat tegangan di bawah 13 volt dia nggak bakal nyarjing ke baterai. Jadi saat mobil berhenti nggak ada pengecasan dari alternator, nah sistem pengisian ke baterai juga akan stop. Nanti saat mobil berjalan, sistem pengisian naik lagi di atas 13 volt, sistem charging dari alternator juga akan jalan. Kita coba naikkan. Ini inputan, kita coba pakai TSU 13 volt. Oke, 13 volt. Ini dari 23 watt kita tambah lagi 14 volt. Oke, 14 volt. Sistem charging ada di 100 watt karena kondisi baterai ini juga full 51,6. Nah, yang sebelah sini, pojok ini jalur dari PV atau panel surya. Ini untuk PV ya, 2 unit 100 WP. Untuk hasil produksi PV cukup mini karena ini kondisi sore hari, tidak ada produksi panas. Hasil produksi listrik dari panel juga
kecil, cuma 1,8 watt. Jadi seperti ini ya Mbak Ica untuk unit yang dipesan buat mobil VW Caravelle. Nah ini juga masih ada lagi satu unit, besok kita akan ujikan sekalian. Sama modelnya, inverter untuk mobil apa ya, besok kita tanya Pak Budi terlebih dahulu. Nah bagi teman-teman yang memiliki kebutuhan untuk kelistrikan di mobil, tidak usah bingung-bingung lagi dan tidak usah repot. Kita bisa membuatkan sesuai spek keinginan kalian semua. Bagi yang ingin konsultasi bisa langsung lihat di deskripsi yang ada di bawah ya, untuk tanya-tanya spek atau tanya-tanya harga. Untuk inverter ini komplit ini di angka 15 jutaan, belum termasuk panel suryanya. Sekian, terima kasih. Ada di YouTube. Video ini. Oke. Daerah bawah Yogyakarta. Mantap.